Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salvia Fayanti Saragi dengan NIM 20050. Video ini guna untuk memenuhi tugas konten digital administrasi pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan 5 tahapan pembangunan ekonomi menurut W.W. Rostow. Menurut W.W. Rostow, pembangunan ekonomi atau proses transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern merupakan proses yang multidimensional. Pembangunan ekonomi bukan berarti hanya perubahan struktur ekonomi suatu negara, tetapi juga ditunjukkan oleh peranan sektor pertanian dan peranan sektor industri. Menurut Rostow, pembangunan ekonomi berarti pula sebagai suatu proses yang menyebabkan antara lain 1. Perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik, dan sosial yang pada mulanya berorientasi kepada suatu daerah menjadi berorientasi keluar. Yang kedua, perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga, yaitu dari menginginkan banyak anak menjadi keluarga kecil. Yang ketiga, perubahan dalam kegiatan investasi masyarakat dari melakukan investasi yang tidak produktif atau menumpuk emas, membeli rumah, dan sebagainya menjadi investasi yang produktif. Dan yang keempat, perubahan sikap hidup dan adat istiadat yang terjadi merangsang pembangunan ekonomi. Misalnya penghargaan terhadap waktu, penghargaan terhadap prestasi perorangan. Proses pembangunan ekonomi menurut W.W. Rostow bisa dibedakan dalam 5 tahap, yaitu yang pertama, masyarakat tradisional. Sistem ekonomi yang mendominasi masyarakat tradisional adalah pertanian. Dengan cara bertani yang tradisional, produktivitas kerja manusia lebih rendah bila dibandingkan dengan tahapan pertumbuhan berikutnya. Masyarakat ini dicirikan oleh struktur hierarkis sehingga mobilitas sosial dan vertikal rendah. Pada masyarakat tradisional, ilmu pengetahuan belum begitu banyak dikuasai karena masyarakat pada saat itu masih mempercayai kepercayaan tentang kekuatan di luar kekuasaan manusia atau hal gaib. Berikut adalah ciri-ciri tahap masyarakat tradisional. Yang pertama, fungsi produksi terbatas, cara produksi masih primitif, dan tingkat produktivitas masyarakat rendah. Yang kedua, struktur sosial bersifat hierarkis, yaitu kedudukan masyarakat tidak berbeda dengan nenek moyang mereka. Dan yang terakhir, ketiga, kegiatan politik dan pemerintahan di daerah-daerah berada di tangan tuan tanah. Yang kedua, prakondisi tinggal landas atau lepas landas. Selama tahapan ini, tingkat investasi menjadi lebih tinggi dan hal itu memulai sebuah pembangunan yang dinamis. Model perkembangan ini merupakan hasil revolusi industri. Konsekuensi perubahan ini yang mencakup juga pada perkembangan pertanian, yaitu tekanan kerja pada sektor-sektor primer berlebihan. Sebuah prasyarat untuk prakondisi tinggal landas adalah revolusi industri yang berlangsung dalam 1 abad terakhir. Tahap prasyarat tinggal landas ini didefinisikan Rostow sebagai suatu masa transisi di mana masyarakat mempersiapkan dirinya untuk mencapai pertumbuhan atas kekuatan sendiri. Menurut Rostow, pada tahap ini dan sesudahnya, pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara otomatis. Tahap prasyarat tinggal landas ini mempunyai 2 corak. Pertama adalah tahap prasyarat lepas landas yang dialami oleh negara Eropa, Asia, Timur Tengah, dan Afrika, di mana tahap ini dicapai dengan perombakan masyarakat tradisional yang sudah lama ada. Corak yang kedua adalah tahap prasyarat tinggal landas yang dicapai oleh negara-negara born free menurut Rostow, seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, di mana negara-negara tersebut
mencapai tahap tinggal landas tanpa harus merombak sistem masyarakat yang tradisional. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu lepas landas. Tahapan ini dicirikan dengan pertumbuhan ekonomi yang dinamis. Karakteristik utama dari pertumbuhan ekonomi ini adalah pertumbuhan dari dalam yang berkelanjutan yang tidak membutuhkan dorongan dari luar. Seperti industri tekstil di Inggris, beberapa industri dapat mendukung pembangunan. Secara umum, tinggal landas terjadi dalam 2 atau 3 dekade terakhir. Pada tahap tinggal landas, pertumbuhan ekonomi selalu terjadi. Pada awal tahap ini terjadi perubahan yang drastis dalam masyarakat seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, atau berupa terbukanya pasar baru. Sebagai akibat dari perubahan-perubahan tersebut secara teratur, akan tercipta inovasi-inovasi dan peningkatan investasi. Investasi yang semakin tinggi ini akan mempercepat laju pertumbuhan pendapatan nasional dan melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan demikian, tingkat pendapatan per kapita semakin besar. Rostow mengemukakan 3 cara dari masa tinggal landas, yaitu berlakunya kenaikan dalam penanaman modal yang produktif dari 5% atau kurang menjadi 10% dari produk nasional neto atau NNP, berlakunya perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat laju perkembangan yang tinggi, dan yang terakhir, adanya atau segera terciptanya suatu rangka dasar politik, sosial, dan kelembagaan yang bisa menciptakan perkembangan sektor modern dan eksternalitas ekonomi yang bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi terus terjadi. Yang keempat, menuju kedewasaan. Kedewasaan pembangunan ditandai oleh investasi yang terus-menerus antara 40 hingga 60%. Dalam tahap ini mulai bermunculan industri dengan teknologi baru, misalnya industri kimia atau industri listrik. Ini merupakan konsekuensi dari kemakmuran ekonomi dan sosial. Pada umumnya, tahapan ini dimulai sekitar 60 tahun setelah tinggal landas. Kedewasaan dimulai ketika perkembangan industri terjadi tidak saja meliputi teknik-teknik produksi, tapi juga dalam aneka barang yang diproduksi. Yang diproduksi bukan saja terbatas pada barang konsumsi, tapi juga barang modal. Yang terakhir, tahap era konsumsi tinggi. Pada tahap ini, perhatian masyarakat sudah lebih menekankan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat, bukan lagi kepada masalah produksi. Terdapat 3 macam tujuan masyarakat atau negara, yaitu yang pertama, memperbesar kekuasaan dan pengaruh ke luar negeri. Yang kedua, menciptakan negara kesejahteraan. Dan yang ketiga, meningkatkan konsumsi masyarakat melebihi kebutuhan pokok yang meliputi pula barang yang tahan lama dan barang mewah. Pembangunan sudah merupakan sebuah proses yang berkesinambungan yang biasa menopang kemajuan secara terus-menerus. Pada masa ini, Rostow juga berbicara tentang keperluan akan adanya sekelompok wira swastawan, yakni orang-orang yang berani melakukan tindakan pembaharuan meskipun ada resiko. Terdapat 2 kondisi sosial yang menyebabkan lahirnya para wira swastawan ini, yaitu yang pertama, adanya masyarakat modern yang ingin mencapai kekuasaan melalui cara-cara konvensional, dan yang kedua, masyarakat tradisional cukup fleksibel atau memberikan kebebasan kepada warganya untuk mencari kekayaan atau kekuasaan politik untuk menaikkan statusnya di tengah-tengah masyarakat. Kelompok inilah yang akan menjadi tenaga pendorong untuk melakukan pembaharuan, melupakan kelompok yang memiliki semangat tinggi karena tatanan sosial politik tidak mengekang dirinya.